Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mahasiswa Umsida yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah diberikan atas kita kesempatan untuk dapat bermuajah kembali pada pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan tambahan ilmu, hikmah, dan hidayah. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah multi teladan, multi inspirasi, dan pribadi yang multi sukses. Jika kita ingin menjadi hamba yang sukses dunia akhirat, cukuplah kita meniru Rasulullah SAW. Saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Jika kita mengetahui ada makhluk yang bisa berpikir, bisa meneliti, bisa mendalami tentang dirinya sendiri, itulah manusia. Makhluk yang lain tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan kemampuan seperti itu. Tapi meskipun demikian, banyak sekali pemahaman manusia tentang dirinya yang masih keliru. Ada yang memahami misalnya teori psikoanalitik, menganggap bahwa manusia itu hidupnya ditenagai untuk memenuhi kebutuhan biologis. Makan, minum, tidur, berkeluarga, tidak lebih dari itu. Ada juga yang beranggapan bahwa manusia ini makhluk yang pada dasarnya hanya butuh bergaul. Itu kita kenal dengan teori humanistik. Kita juga mengenal ada teori yang lain bahwa manusia dipengaruhi atau saling pengaruh-mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, yang kita kenal dengan teori behavioristik. Jika kita melihat secara parsial, maka kita tidak akan menemukan siapa sebenarnya hakikat manusia. Kita harus melihat manusia secara utuh. Kalau kita mau memandang sejenak tentang potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kiranya tentu manusia itu bukan hanya untuk kumpul-kumpul, makan, minum, memenuhi kebutuhan hidup, bergaul, pengaruh, mempengaruhi, dan lain sebagainya. Mari kita lihat, ketika manusia diberi akal, dengan akal manusia bisa menyelam tanpa punya insang, bisa terbang tanpa bersayap, bisa masuk ke dalam bumi, bahkan bisa keluar ke planet yang lain. Dengan akal manusia bisa melakukan hal-hal tersebut. Lalu Allah menanamkan potensi yang lain. Ada yang kita kenal dengan potensi an-nafs. Dengan an-nafs manusia bisa mengeksplorasi, bisa menata, bisa membangun, bisa mengatur banyak hal untuk kepentingan mereka. Seandainya dunia ini diserahkan kepada malaikat, maka tidak akan kita temui Monas, tidak kita temui jalan raya yang panjang, tidak kita temui jembatan Suradinawan. Apa sebab? Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Manusia punya hiasan, yaitu nafsu. Di samping itu manusia juga diberikan oleh Allah potensi fitrah, qalbu, juga ruh. Sehingga dengan tiga potensi ini manusia bisa merasakan jejak kehadiran Allah, jejak ilahiyah dalam kehidupannya. Maka manusia begitu melihat keindahan, dia kenal indah itu karena pernah melihat keindahan Allah di alam sebelum yang alam sekarang ini. Ketika manusia misalnya merasa sedih dengan berbagai cobaan, secara naluriah dia akan mencari kekuatan yang lain di luar alam dan semesta ini. Tidak lain itu adalah jejak ilahiyah, jejak ketuhanan yang ada pada manusia. Dengan potensi kolbu, ruh, dan fitrah, manusia juga mendengar panggilan akhirat. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu memanggil terus senantiasa ke negeri keselamatan. Dan itu adalah akhirat. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Artinya manusia dihadirkan oleh Allah di dunia ini
bukan hanya untuk tujuan-tujuan sepele. Maka manusia ada setidaknya pertama, mereka menjadi khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman, berkata kepada para malaikat bahwa aku akan menjadi khalifah di bumi. Dan khalifah itu adalah kita manusia. Kita manusia. Dengan kita dijadikan oleh Allah khalifah di bumi, maka ada tanggung jawab mengatur kehidupan ini. Bukan hanya mengeksploitasi, tetapi menata, mengatur untuk kesejahteraan. Bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk alam sekitar, hewan, tumbuhan, dan semua yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Maka manusia yang tidak menjalankan fungsi khalifah, di mana mereka cenderung justru menjadi manusia yang merusak, itu adalah manusia yang bukan manusia. Itu manusia kesetanan. Berikutnya, manusia ini diciptakan oleh Allah juga untuk tujuan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak diciptakan oleh Allah jin juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka manusia yang lupa ibadah, manusia yang tidak memiliki konsep tentang penghambaan antara dirinya dengan Rabb-nya, mereka adalah manusia yang ingkar tersesat. Dan tujuan manusia yang lain diciptakan oleh Allah tidak lain karena manusia akan diberikan kenikmatan akhirat. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Supaya nanti Allah memberikan kepada manusia itu balasan yang indah tentang adanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan kenikmatan yang tidak pernah terdetik dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dilihat oleh mata. Semua itu diberikan oleh Allah kepada manusia yang menjalankan fungsi khalifahnya dengan baik, fungsi penghambaannya dengan baik. Insya Allah balasannya adalah fid dunya bisa'adah. Dia di dunia hidup bahagia, di akhirat dia mendapatkan surga dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang bisa menjalankan fungsi yang telah dituntunkan atas kita, diamanahkan atas kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.